Selamat datang di tutorial paling simpel. Di video kali ini kita akan membahas video lanjutan dari yang part pertama dan kita akan berfokus pada tools freehand. Di mana tools ini biasanya kita pakai untuk menggambar sebuah objek. Tapi sebelum kita mulai videonya, saya mau minta tolong ke kalian untuk klik subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk kalian supaya dapat info-info terbaru atau tutorial-tutorial terbaru dari channel ini. Pada tool freehand kita akan mendapati beberapa tools untuk kita menggambar. Di sini ada sekitar 7 tools, mulai dari freehand, two-point line, bezier tool, pen tool, B-spline, polyline, dan three-point curve. Kita akan coba satu per satu. Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu freehand. Nah, freehand itu biasanya kita pakai untuk membuat satu garis lurus. Caranya adalah dengan kita mengklik bebas di mana aja, kemudian kita tentukan tujuan kita mau di mana, kemudian kita klik lagi. Nah, untuk membuat satu garis lurus, kita klik pertama, kemudian tekan tombol shift. Nah, ini kita akan bisa membuat satu garis lurus. Nah, itu adalah fungsi dari freehand, yaitu untuk membuat satu garis lurus. Kemudian kita lanjut ke menu freehand yang kedua, yaitu two-point line. Nah, two-point line ini gunanya adalah untuk membuat sama satu garis lurus juga, tapi dengan cara ditarik. Jadi kita klik di sini, kita tahan kliknya, kemudian kita tarik ke arah yang kita mau, kemudian kita lepaskan. Nah, jadi ini fungsinya hampir sama kayak freehand, tapi cara penggunaannya yang berbeda, yaitu sama-sama untuk membuat satu garis lurus. Kemudian kita lanjut ke menu yang ketiga, yaitu bezier tool. Nah, bezier ini adalah untuk membuat garis lengkung. Nah, ini biasanya kita pakai buat tracing sesuatu yang sifatnya melengkung, misalnya gambar daun dan gambar-gambar lainnya gitu ya. Jadi kalau bezier adalah untuk membuat satu garis lengkung gitu ya. Kita lanjut ke menu yang selanjutnya, yaitu pen tool. Nah, ini adalah menu yang paling sering saya pakai karena ini sangat fleksibel. Kita bisa bikin garis lurus, kemudian kita juga bisa bikin garis lengkung. Jadi ini menu yang paling enak sebenarnya untuk nge-tracing sesuatu ya. Dan ini adalah menu dari freehand yang secara pribadi sering banget saya pakai gitu. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu B-spline. Nah, B-spline ini hampir sama kayak bezier ya, jadi kita bisa membuat garis lengkung dan biasanya kita pakai atau lebih sering dipakai untuk membuat kurva. Nah, kita coba ya. Misalnya kita bikin garis kurvanya dulu. Nah, kemudian ketika kita mau membuat kurvanya, kita bisa pakai B-spline. Jadi misalnya kita klik di sini, kemudian kita mau bikin kurva. Nah, misalkan di sini. Nah, jadilah kurva seperti ini, atau kita pasang di tengah misalnya. Nah, kita mau bikin kurva seperti ini juga bisa gitu. Itu adalah fungsi dari B-spline. Kemudian kita lanjut ke menu freehand selanjutnya, yaitu polyline. Nah, polyline ini kita bisa menggambar bebas ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya fungsinya hampir mirip-mirip sama kayak freehand sih kalau dilihat-lihat. Jadi kita bisa membuat garis lurus juga, misalnya ya. Atau kalau kita tahan, kita juga bisa gambar sesuka kita ya. Dan kalau kita temukan dari ujung ke ujungnya, ini juga bisa membentuk satu objek gitu. Dan tadi juga kelupaan teman-teman, kalau freehand itu juga bisa buat menggambar acak ya guys. Jadi kalau kita klik kemudian tahan, freehand juga bisa untuk kita menggambar sesuka kita gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke menu yang terakhir, yaitu three-point curve. Nah, selain tadi B-spline untuk membuat kurva, ini juga enak nih buat
bikin kurva. Kita bikin garis kurva ulang ya. Misalnya di sini kita punya garis kurva. Nah, 3 point curve ini juga enak banget untuk membuat kurva. Jadi caranya kita tinggal klik di sini. Kemudian kita juga klik tahan, maksudnya klik tahan di sini. Kemudian kita lepas. Nah kita bisa tarik. Nah, kita bisa bikin kurva guys. Malah kalau dipikir-pikir lebih enak ini ya daripada B-spline. Jadi kalau B-spline emang secara penggunaan kurang enak untuk bikin kurva ternyata teman-teman. Nah itu adalah beberapa menu dari freehand. Nah selanjutnya kita coba aplikasikan menu freehand ini untuk men-tracing objek ya guys. Nah di sini saya udah ada gambar daun. Kita langsung import ke sini. Nah kita coba tracing gambar ini menggunakan menu yang ada di freehand. Pertama kita kunci dulu gambarnya. Kita bisa kunci dengan cara klik kanan. Kemudian di sini ada lock. Nah ini adalah untuk mengunci gambar supaya tidak bergeser ketika kita sedang melakukan tracing. Nah biasanya menu yang paling enak dipakai dan yang paling fleksibel adalah menu pen tool, karena pen tool itu untuk membuat garis lurus enak, buat bikin garis lengkung juga enak guys. Jadi kita coba ya. Jadi kita klik di pojok sini dulu. Kemudian kita misalnya mau langsung arahin ke pojok sini ya. Nah ini klik di sini, terus kita tinggal tarik sesuai dengan garisnya. Nah ini kan kelebihan. Nah kemudian kita lepas. Nah kemudian ini kan kalau dibiarin aja, ini garisnya akan melengkung, gitu ya. Nah gimana caranya supaya garis ini jadi garis lurus lagi? Caranya adalah dengan kita mengklik Shift plus Alt, kemudian kita klikkan ke titik paling akhir. Kita klik, nah dia akan jadi garis lurus lagi, teman-teman. Nah, kita lanjut setelah ini kita mau fokus ke sini ya, tapi di sini ada satu lengkungan yang melengkung ke atas, tapi di sini lumayan mendatar ke bawah. Jadi kita mungkin bikin 2 kali ya teman-teman. Nah ini bisa kita mulai pasin aja garisnya. Ini kalau nggak terlalu pas, maaf ya teman-teman. Nanti kalian ketika belajar kalian bisa pelan-pelan aja dan bikinnya lebih rapi gitu. Ini kan hanya contoh, jadi kita buat yang penting kalian paham konsep dari penggunaan ini semua gitu ya. Nah kita langsung main cepat aja ya teman-teman. Nah ini garis terakhir kita sambungkan ke titik awal supaya membentuk satu objek. Ini emang agak nggak rapi, tapi ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, oke. Nah ini sudah membentuk satu objek. Kemudian gimana caranya supaya kita bisa memotong objek ini dengan gambar daun yang sebelumnya ada backgroundnya gitu ya. Nah pertama kita buka dulu kunci dari gambar daunnya. Kita klik kanan, kemudian di sini ada unlock. Oke. Jadi di sini ada 2 objek ya, objek daunnya dan objek dari hasil trace kita. Nah, cara untuk memisahkan antara si daun dan backgroundnya adalah dengan cara mengklik daunnya, kemudian klik tombol shift dan kita klik gambar daunnya. Kemudian kita pilih menu yang ada di atas ini. Ini nanti akan kita buat di video terpisah mengenai menu-menu yang ada di sini ya. Kita akan gunakan yang namanya intersect. Nah, intersect ini adalah untuk memotong objek sesuai dengan pola tracing yang sudah kita buat. Jadi kalau kita klik intersect, maka gambarnya akan terpisah. Ini adalah objek tracingnya, ini objek daunnya, dan ini objek yang ada backgroundnya. Nah, kalau perlu kita buktikan, kita bikin objek ya untuk membuktikan bahwa itu sudah terpotong. Oke. Ini adalah objek yang masih ada latar belakangnya, teman-teman. Nah, ini ya masih ada putih-putihnya ya.
Kemudian kalau ini adalah objek yang sudah kita tracing. Nah, karena ini letaknya kalau ini ditaruh di sini, ini akan ada di belakangnya, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya objek ini ada di depan? Caranya adalah dengan mengklik kanan objeknya, kemudian order, dan kita taruh di in front of, di depan gitu ya. Nah, kita geser ini, saya pengen ada di depan objek ini. Nah, sekarang udah ada di depan. Nah, ini adalah daun yang sudah di tracing ya, teman-teman. Nah, itu adalah contoh pengaplikasian dari freehand tool, teman-teman. Nah, semoga videonya bermanfaat dan kalian juga harus ngulik sendiri, harus belajar lagi sendiri, memaksimalkan tools-tools yang ada. Gitu. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.